Misalkan untuk ngangkutnya dari gunung ke sini aja itu 1.000 rupiah per kilo. Ongkosnya berarti kan habis di jalan. Habis Iya, di iya. jalan. Jadi akhirnya mereka membuang Pak hasil taninya di sana. Padahal mereka butuh biaya produksi Pak. Iya, Bibit, iya, iya. benih ya kan, pupuk ya kan, belum tenaga yang harus dikonversi dengan uang. Tenaga Ya. bisa 2 bisa 3 ya. Iya, Anak, iya istri. betul. Jadi Pak itu begitu permasalahannya pelik. Nggak- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Abu di daerah Sumedang berkaitan dengan rumah inspirasi. Mari kita nonton bersama untuk kelanjutannya. Baik, Pak Abu. Saya ini juga Pak Abu didampingi oleh istrinya atau ibunya. Saya ingin tahu nih berkaitan dengan rumah inspirasi ini. Saya melihat di FB Pak Abu dari sudah lama saya ingin tahu, ingin datang ke sini, ini ingin nanya-nanya, ngobrol. Karena ini menarik bagi masyarakat desa, khususnya yang desa-desa punya BUMD. Kalau saya lihat BUMDes. Bisa dikembangkan untuk ekonomi desa, kemudian juga mungkin pariwisata desa barangkali ya. Nah, ini menjadi potensi yang begitu besar kalau ini desa-desa ini bisa mengembangkan kreativitas baru di desa tersebut. Mungkin idenya seperti apa Bagaimana? Karena kalau bicara konsep agropolitan itu inisiasinya betul-betul dari pemberdayaan masyarakat Pak. Ya. Ya, teorinya juga seperti itu kan. Artinya memang bukan pemerintah, tentu nanti pembiayaan juga dari aktivitas masyarakat sendiri. Ya, Pemerintah hanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, semacam jalan poros, kan. Kemudian ada sarana pendidikan tadi, menyediakan pendidikan. Pendidikan tidak hanya formal saja, tapi juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam sebuah kawasan. Dan link and match Pak tadi dengan kebutuhan itu. Nah, kan di sekolah sekarang ini, kalau kita lihat sekolah kan tadi link and match terutama di tingkat SMK berbagai macam jurusan kan gitu kan. Nah, itu yang kita melihat bahwa apakah keterampilan kan di dalam kompetensi itu ada 3 ya, mungkin pengetahuan, keterampilan dan perilaku kan gitu kan. Nah, ini kalau dilihat, saya dulu itu pernah diajarin bahwa suksesnya orang itu tergantung pada perilaku. Maksudnya lebih besar ya, lebih besar itu adalah perilaku kerjanya. Artinya sikap perilaku kerja, karakter barangkali ya. Nah, karakter inilah yang mungkin akan lebih dominan. Nah, sekarang ini kan orang kalau dia udah punya keterampilan, pas masuk kepada karakter jadi malas, jadi apa gitu kan. Akhirnya keterampilan itu ada tidak bisa digunakan kan gitu. Nah, ini bagaimana ini dilihat? Sebenarnya antara pendidikan tadi kan sebenarnya tidak bisa kita lepas Pak ya. Ini kan juga ada pendidikan karakter yang kita bangun dari rumah kan gitu. Kita juga di sini menginisiasi Pak bagaimana pendidikan berangkat dari rumah. Karena melihat fenomena sekarang Pak, saya takut begitu maraknya media informasi komunikasi yang sangat kencang masif gitu ya. Tidak diimbangi oleh pendidikan yang baik. Pendidikan di sini artinya luas Pak, dari keluarga, kemudian dari pendidikan prasekolah. Kemarin kita juga kebetulan istri mungkin bisa menjawab ya, pendidikan terutama pendidikan prasekolah, pendidikan karakter. Iya, kalau pendidikan karakter itu kan memang konsepnya itu memang dari keluarga gitu ya Pak ya, dari keluarga. Nah, untuk Sekolah di sini juga ada. Iya, gitu sekolah kan. ada. Malah kalau di sekolah itu peraturan Menteri Pendidikan itu ada 18 item. Ini mohon maaf jadi banyak lalat karena musim hujan di kebunnya. Jadi mungkin bobot untuk keluarga ini lebih banyak karena dia lebih sering di rumah gitu kan Pak, anak-anak itu pasti lebih sering di rumah. Nah, Apalagi kalau di online sini nih sekarang ya. iya online. Nah, kalau di sini itu kita kemarin tuh mulai menginisiasi membuka PAUD di sini Pak. Buka PAUD, nanti mungkin dari ibu-ibunya juga akan kita gerakkan juga gitu kan. Ya bagaimana ini anak-anak, karena banyak sekali anak-anak usia prasekolah yang ditinggal ke orang tuanya ke kebun ya kan, ditinggal di rumah terus, atau yang masih usia
usia 6 tahun 7 tahun banyak yang putus sekolah, mereka akhirnya main-main motor di situ tuh di jalan di jalan-jalan gini ya. Iya, 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 iya. Nah itu kan bisa kalau dibiarkan saja kan bisa Iya, apa iya, ya terus iya, menerus iya, nanti iya, iya. gimana Lost kan gitu nanti kan ya. lost dia. Lost generasi ya. Iya betul. Lost Makanya generasi. ya mungkin dari awalnya adalah dari PAUD dulu sambil kita merangkul ibu-ibu sekitar sini nanti diberikan pemahaman kan gitu Pak. Nah, Mungkin dari situ. Jadi Pak, itu fenomenanya berangkat dari perhatian orang tua. Karena orang tua di sini bekerja Pak. Karena Ya, tuntutan kerja tani ya ya. bertani. Mereka harus ke kebun dari habis subuh sampai dengan nanti menjelang maghrib baru turun ya. Bayangkan anak-anak sendiri Pak. Anak-anak itu Jadi dipaksa. sebenarnya kalau dilihat ini lebih sibuk orang kampung daripada orang kota ya. Iya, betul. Orang kampung malah nggak ketemu anaknya ya. Betul. Mereka sangat sibuk dan sayangnya kesibukan mereka itu tidak bisa dikonversi nilai rupiah berapa gitu kan. Iya, iya. Kalau dihitung total produksi petani itu besar sekali Pak, mulai bibit, tanam, pupuk, ya kan. Iya. Belum tenaga yang seharian tadi Pak, yang harus dikonversi iya, dengan iya, uang. Tapi mereka tidak berpikir itu, kan? Harganya jatuh gitu. Apalagi kalau harganya jatuh, akhirnya hasilnya panen dibuang saja Pak. Iya, iya. Dan itu kembali ke anak-anak tadi, bagaimana kita ini menjadi masalah bersama. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak dibiarkan di rumah, atau takutnya nanti mereka malah salah bergaul. Akhirnya dikasih mungkin media-media yang akhirnya malah membuat mereka bisa berbahaya ke depannya untuk pendidikan. Nah itu barangkali. Nah itu mungkin kan ini media-media modern ini ya, ada YouTube, ada apa banyak sekali aplikasi yang sekarang itu ada. Nah ini kan namanya di desa, kemudian kita melihat apalagi transisi antara desa ke kota gitu kan. Nah itu kan mungkin apalagi informasi itu sekarang nggak ada batas ya sampai ke Ya. kampung-kampung, ke desa-desa. Nah ini juga di sini diinspirasikan. Ya, sudah Pak. Kami sudah menginginkan kita mendatangkan aparat desa. Kemarin kita coba datang Pak RW, kemudian Pak Olot, kemudian guru-guru TK, kader pendidikan yang mungkin bisa kita gerakkan. Kemudian kita juga sounding ke kepala desa. Kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh desa, kemudian ada Babinsa, ada Babin Kamtipnas. Ininya mereka setuju bahwa nanti rumah inspirasi ini bisa dipakai untuk aktivitas pendidikan prasekolah Pak. Untuk tadi Pak membangun karakter. Jadi jangan sampai pendidikan formalnya pengetahuan saja, akhirnya karakter sikap perilaku tadi menjadi terabaikan. Saya pikir itu. Terus tantangan yang terbesar ke depan ini dengan tadi keterbatasan sekolah di sini kan gitu kan, kemudian keterbatasan mungkin masyarakatnya juga terbatas dari sisi pengetahuannya gitu kan. Nah tantangan kita itu apa? Ya. Dalam berkolaborasi gitu kan, berkolaborasi dengan pihak luar sana. Ya. Gitu kan. Ini pertanyaan yang sangat menarik Pak, yang membuat saya juga gundah ya, karena ini adalah apa sih PKN? Pusat kegiatan nasional. Iya. Jadi kalau saya perhatikan di RP PJMN. RTRW, bukan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Masuk kawasan strategis Iya. Pak. Ini. Iya, kawasan strategis Kabupaten yang Bandung Sumedang. Raya, Bandung Raya. Oh Bandung Raya. Kawasan strategis Bandung Raya, dia menghubungkan, dia juga Ini Sukasari. planologi. Iya, Kecamatan Sukasari itu dilaluin ada tol gitu ya, terus nanti ada pengembangan kawasan Reaktivasi Saya lihat ini reaktivasi ini Pak. tadi Jalur. jalan ke sini ini adalah pemandangan begitu menarik gitu kan. Nah ini Pak, berbicara Sampai tantangan, berundak-undak gitu. berbicara tantangan tadi. ini kan juga termasuk hinterland ya, hinterland dari kawasan kota Jatinangor gitu. Jadi sangat strategis tempatnya, namun di sana itu kotanya PDRB-nya itu termasuk yang paling tinggi itu Jatinangor di Jatinangor, Sumedang ya. Kabupaten Sumedang dia termasuk Jadi tinggi, penyumbang PDRB tapi ternyata terbesar ya. di Jatinangor Pak. Ya, Tapi Jatinangor kalau itu Sukasari ini padahal di belakangnya kan hinterlandnya, ternyata dia justru PDRB-nya lebih rendah. Coba diulangi lagi tadi Gitu. ada motor. Aja Iya. diulang lagi, motornya kencang Iya. sekali itu. Jadi kalau di satu Kabupaten Sumedang, Jatinangor yang kawasan pendidikan itu kawasan perkotaan kalau istilahnya ya, kawasan perkotaan, laju pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, terus PDRB-nya juga tinggi. Penyumbang terbesar Ya, barangkali penyumbang terbesar. Nah, namun anehnya ini daerah belakangnya, hinterlandnya gitu ya, hinterlandnya ini yang banyak sebetulnya memasok hasil-hasil pertanian, pangan dan segala macam sumber daya manusia juga banyak yang ke Urban. ke urban. ya,
kota ya. ke kota gitu ya, tapi ternyata di Sukasari ini dia termasuk LPI-nya paling rendah, Laju PDRB-nya pertumbuhan. rendah gitu. PDRB-nya juga rendah. Jadi sangat apa ya? Ya, Ketimpangannya sangat jomplang ya. sangat kentara Jomplang sekali ya, gitu iya, ya. iya. Nah, itu Pak, ada kesenjangan di sini antara kota, ya kawasan perkotaan di depan, ada kota pendidikan dan ada kota kawasan perkotaan. Di sini tertinggal, Pak. Bahkan tertinggalnya justru tinggal itu kan justru karena dekat sekali dengan perkotaan. Nah, perkotaan namanya perkotaan pasti banyak sekali itu kegiatan-kegiatan perkotaan yang memang ada yang positif, ada yang negatif kan gitu kan. Nah, namanya orang di sini ini kan kalau satu langkah aja ke kota itu jangan-jangan balik lagi ke kota itu bawa apa adat kota yang belum bisa ke Ya. kota yang belum bisa diterima di sini. ya, itu yang tantangan tadi, Pak. Tantangannya itu. Jadi Karakter pembentukan karakter itu pasti ya ada jadi tantangan. apa back effect ya, apa backwash ya, backwash effect. Jadi ada dampak perkotaan yang akan menyerap sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam kalau terjadi senjang seperti ini, Pak. Itu dampaknya. Bagaimana mengatasi dampaknya? Itu tantangan kita, Pak. Makanya bagaimana ini menjadi pusat pertumbuhan baru dari sisi sumber daya. Apa itu agropolitan? Tantangan berikutnya di sini akan menjadi jalur lintas, Pak. Ada pintu tol yang ya, ada pintu tol melewati kecamatan ini. Ya, Pak. Kemudian ada reaktivasi rel kereta api dari Rancaikek ke Cirebon. Oh. Ini akan terjadi ini Pak, dampak apa? Urban sprawl ya. Jadi urban sprawl itu akan tekanan Penduduk ya, tekanan pemukiman itu akan semakin ke belakang gitu Pak. Dari kota itu akan semakin ke belakang. Akan bergeser ke sini Iya, ya. bergeser ke sini. Urban sprawl istilahnya. bukan saja dampak budaya, tapi dampak lingkungan, Pak, akan kerusakan. Jadi akan terjadi alih fungsi yang luar biasa. Makanya Makanya tadi juga saya lihat itu udah ada perumahan di situ, sudah ada ya mulai Iya. timbul. Nanti ke depan kalau misalkan nanti ini banyak sekali alih fungsi lahan, nanti ya kejadiannya bukan apa-apa, bisa jadi petani kita kehilangan lahan dan justru akhirnya kita rumah ketahanan inspirasi pangan nanti ini bisa. tantangannya itu. Iya. rumah inspirasi itu membaca itu dengan lebih awal, Pak. Artinya apa yang kami mampu kita akan upayakan dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk mengendorse kebijakan, bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya mampu memproteksi kawasan ini menjadi tetap tetap seperti ini, Pak, berbasis pada pertanian, ya kan. Toh nanti akan fasilitasnya tetap akan sama dengan fasilitas kota, karena bicara agropolitik kan sebenarnya kan kota yang di tengah kebun Ada ceritanya. kebun, ada kebunnya. Jadi kota Justru di tengah kan sekarang kebun. itu yang dibutuhkan. Tidak harus karena di kota itu kan masalah polusi, masalah apa, Ya, masalah itu yang kita jaga, udara, Pak. gitu kan. Nah, itu kan sekarang ini kan harusnya hijau kan gitu ya. Betul. Jadi bagaimana ini kawasan ini menjadi kawasan perkotaan berbasis pada pertanian. Layanan masyarakatnya nanti layanan perkotaan, Pak, sama. Apa yang dirasakan oleh masyarakat kota di bawah sana dirasakan juga oleh masyarakat di sini. Mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ya kan? Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian layanan kesehatan juga lebih baik. Saat ini Kan pendidikan kan sekarang juga kalau kemarin kan ada ujian nasional tuh ya, berarti standar nasional itu semua. Sekarang Merdeka Belajar itu diserahin ke sekolah. Nah, kompetisi juga mungkin akan berubah nih. Dari dulu itu adalah menstandarkan tingkat nasional, sekarang ini ada sekolah mungkin hanya standar tingkat kecamatan, standar tingkat kabupaten, standar tingkat provinsi, kemudian nasional, mungkin internasional. Nanti ini akan tersegmen barangkali, akan tersegmen, dan tenaga kerja juga mungkin akan tersegmen. Ya kan? Tapi kalau dulu itu kan memang harus tingkat nasional untuk dari Aceh sampai ke Papua kan gitu kan. Nah, itu padahal lapangan kerja itu macam-macam gitu. Ada lokal, ada nasional, ada ya mungkin Pak itu harapannya ke sana ya, Pak ya. Ada kesamaan, tapi kita aja, Pak, artinya kita ini nggak jauh dari Jakarta kan gitu kan. Tapi lihat, Pak, penduduk di sini rata-rata SD itu udah putus sekolah, bahkan banyak yang nggak sampai SD. Karena apa? Tapi udah pada menikah. Iya. Usia 15 tahun udah menikah. Tapi ada yang lepas lagi nggak? Jadi apa namanya? Bercerai. Bercerai. Iya, ada juga. Karena Ada. rentan, Karena rentan. Jadi Usia 20 tahun di sudah 3 musim kali. panen nikah. Ya. Ada sampai ke situ nggak? Ya, justru itu, Pak. Itu kan tantangan kita, Pak. Karena apa? Mereka begitu pendidikannya kurang, ya sudah mau ngapain lagi kan gitu. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak ini, banyak pernikahan yang di bawah umur akhirnya. Akhirnya banyak yang istilahnya kan
saya nggak paham di KUA itu semacam ada kalau tidak cukup umur harus melalui proses pengadilan membayar sekian itu kan. Itu yang di sini sudah terbiasa Pak, karena rata-rata mereka menikah di bawah umur. Gitu Pak. Usia SMP sudah menikah karena nggak mau lagi melanjutkan sekolah SMP udah menikah aja. Kan gitu. Jadi ngebayang nih Pak, ini pinggir nggak jauh dari ibu kota. Masyarakat di sini pendidikan tadi masih kurang kan gitu Pak ya. Ya harapannya sih seperti yang tadi Pak Yusuf bilang. Nah, ini yang tidak bisa Pak. Kita hanya kalau begitu membangun sekolah saja. Enggak. Ada sekolah dan reformasi semacam transformasi budaya ya. Jadi menjadikan cara pandang yang berbeda dari masyarakat di Memang sini. ini Gitu. kan nanti harus ada inovasi harus banyak sekarang. Kalau tidak ya linear kita berpikir. Betul, kan? betul, Kalau Pak. linear nanti kita ingin menseragamkan tapi tidak bisa Betul. diseragamkan, gitu kan? Kita nggak bisa pendekatan kuantitatif dalam hal ini Pak. Makanya saya hadir di sini 1 tahun baru saya bisa paham. Oh iya, kenapa kok petani seperti ini dan sampai kapanpun petani nggak akan sejahtera kalau sistem masih seperti ini. Subsisten mereka tidak melihat market, ya kan? Mereka tidak melihat tata niaga. Ya akhirnya seperti itu aja. Nah, kayak kita insya Allah hadir Tapi dalam sisi pemikiran. Kalau rumah inspirasi ini ada di sini, sebenarnya masyarakat senang-senang aja atau gimana? Pertama kita juga mereka menjaga Pak. Karena apa? Loh, ini orang kerjaannya duduk tapi punya aset seperti ini misalnya. Padahal duduk kami itu berpikir Pak ya kan, membuat tulisan, membuat publikasi, menganalisis data ya kan, karena kita sedang mengkaji. Nah, kemudian kita mencoba sosial Pak. Begitu puasa kemarin kita buka takjil gratis Pak di sini. Takjil gratis itu bahkan sampai anak saya itu maksa tolong diambil Pak, karena ternyata ada budaya Nggak boleh. bukan nggak boleh, ada semacam magic gitu. Takut mereka di magic Pak, karena lihat bapak sama ibu ini kerjanya dulu tapi punya aset seperti ini, jangan-jangan ada tuyul. Nah, itu mau nggak mau kita harus paham Pak cara pandang dengan latar belakang pendidikan yang seperti itu. Mau nggak mau itu Pak. Jadi memang tidak gampang merubah. Makanya pemerintah hadir itu betul-betul pendekatan kualitatif, jangan pendekatan angka-angka, tidak sama. Ya. Harus betul masuk mengungkap makna. Gitu Pak. Makanya kami hadir di sini 1 tahun kita berusaha Tapi mencari masyarakat bisa menerima. Nah, sekarang bisa menerima. Terutama kita mencoba mencari alternatif lain bagaimana mereka menjual hasil taninya itu tidak langsung ke penghijauan misalnya kan. Nggak marah itu. Enggak. Ya ada sih pasti ada friksi kepentingan, cuman belum ada sampai ke ke saya. Cuman sudah terdengar isu-isu seolah-olah saya itu bandar baru Pak di sini, padahal kita hanya menolak menjualkan. Jadi petani itu misalnya harga tomat Misalnya waktu kemarin Iya. kemarin itu harga kol itu Rp700 di gunung. padahal idealnya berapa? Padahal kalau misalkan untuk ngangkutnya dari gunung ke sini aja itu Rp1.000 per kilo. Ongkosnya berarti kan habis di jalan. Habis di jalan. Jadi akhirnya mereka membuang Pak hasil taninya di sana. Padahal mereka butuh biaya produksi Pak. Bibit, benih ya kan, pupuk ya kan, belum tenaga yang harus dikonversi dengan uang. Tenaga bisa 2 bisa 3 ya. Iya. Anak, Iya istri. betul. Jadi Pak itu begitu permasalahannya pelik nggak ya ini menjadi tantangan kita Pak. Bagaimana biaya jasanya begitu besar mengangkat hasil tani. Nah, karena apa? Jalannya mungkin tidak memungkinkan. Kemudian transportasinya tidak ada. Ini Pak kita sudah inventarisasi semuanya. Ada kemungkinan nggak di sini nih selain tadi itu permasalahan produksi pertanian. Oh ya, mohon maaf Pak saya potong. Nah, dari hasil seperti itu kita mencoba membantu. Misalnya saya membantu menjualkan. Jadi hasil taninya dihargai 700 per kilo. Saya hargai 3.000 Pak. Silakan diantar ke rumah saya akan bantu menjualkan. Alhamdulillah Pak, sebenarnya di tingkat pembeli Pak, itu fluktuasi harganya nggak terlalu signifikan. Berarti yang bermain kan di tengah ini Pak, middle actor ini, distributor ini barang ini kan, Ya, para itu pengepul, rantai pasoknya itu ya. Saya jual di komplek di Cilenyi sana. Kemudian ada yang kita jual ke Purwakarta. Nah, saya juga heran Pak, kok bisa mereka orang Purwakarta pun heran dengan harga yang begitu murah di sini. Nah, ini Pak neraca perdagangan kita yang memang buta. Soalnya kita nggak tahu Pak sebenarnya kita ini butuh apa, kan gitu ya. Bagaimana Purwakarta kan cuma tetangga kabupaten. Mereka akhirnya memborong kita Pak. Kita memborong berapa kuintal gitu ya. 1 kuintal bawa kendaraan.
Nah, itu sebenarnya itu Pak, kita ini sebenarnya butuh tadi Pak, apa informasi di mana apa semacam neraca ya tadi kan. Di mana sebenarnya membutuhkan produk ini. Kita tidak berbicara provinsi nih, kita hanya berbicara tetanggaan nih saling kenapa bisa sampai seperti itu? Sebenarnya mudah kan gitu kan. Saya kalau mau untung di sini pun juga bisa Pak sebenarnya dengan jadi apa distributor saja. Tapi kan saya nggak niat ke sana. Pak. Hanya inspirasi aja. Inspirasi ya, betul. Dari situ saya bisa menemukan oh iya, begitu rentang panjangnya tata niaga Bisa ini. jadi tesis ini. Iya itu. Jadi tesis yang panjang. Ya Pak, kita Ini ya fenomena betul. Petani ya. Kebetulan ini lagi menggarap bagaimana pendekatan kualitatif untuk grounded teori proses agropolitanya nih. Iya, Gitu, iya, Pak. iya, iya. Baik nih Pak Abu, saya sudah dikasih informasi berkaitan dengan rumah inspirasi ini. Saya juga memang dari dulu ini pengen ke sini, tapi baru ini Ya. itu juga tiba-tiba ini di jalan. Alhamdulillah nih Pak, ini mudah-mudahan bisa bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga kita untuk Tapi sekarang masih ngajar untuk kan? berkontribusi lebih baik. masih Ini ngajar Pak. temen tandem nih. Ini saya jelasin nih Pak Abu, ini istrinya dulu sama-sama ini Widya Iswara. Ya, ngajarnya dari Aceh sampai ke Papua. Jadi suka tandem. Nah, tandem ini kadang-kadang di Bangka sana, di mana lagi tuh ya? Ya macam-macam Pak. Semua pulau-pulau sudah kita jajahi Pak. Lupa saya di mana itu. Cuman yang tadi kita mengajar begitu kita diharapkan hal-hal yang empirik seperti ini Pak. Ternyata memang Iya. kita harus lebih banyak harus hal yang empirik dibanding pendekatan yang regulatif itu Pak ya. Benar ya? Iya. Jadi kita langsung menghadapi kasus nyata. Sehingga kalau ini bisa berhasil Pak, kita akan all out di sini. Apabila berhasil kita akan mencoba mencoba ke pola-pola ini ke tempat-tempat yang lain di Indonesia. Iya. Mudah-mudahan nih saya akan sebar-sebar ini. Ya, mudah-mudahan kita dengan share informasi ini bisa menjadikan amal soleh nih yang tidak terputus kan. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya bisa silaturahim dengan Pak Abu dan keluarga, dan enak sekali nih. Cuma sangat dingin ini, mungkin berapa nih? 16 derajat atau 17 derajat? Biasanya kalau jam segini 19 derajat. 19 ya. 19 derajat Celcius di daerah sini. Demikian wawancara atau ngobrol-ngobrol ringan dengan Pak Abu di daerah Sumedang ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi semua, dan kepada yang nonton, yang ikut acara ini bisa melakukan subscribe, like, and share kepada mungkin kawan-kawannya yang memang membutuhkan informasi yang seperti ini. Terima kasih.